Assalamualaikum. Cepatan. Bisa terdengar suara Bapak? Assalamualaikum. Cepatan bisa. Nah, berarti sudah bisa terdengar ya suaranya. Baik. Iya. Kita menunggu yang lainnya sekitar 5 menitan lagi ya. Iya. Assalamualaikum Farisya. Waalaikumsalam. Suara Bapak terdengar jelas? Terdengar. Kita menunggu Arsya ya. Sekitar 3 menitan lagi. Kita ngambil iya tuh, ngambil share Tina Plus di mana pilihannya? Ngambil file Tina Plus itu. Badai ngalebat kenapa materi? Ya. Oh, Tina ieu ngalebat. Oh ya. Dibuka lagi dia. PPT. Silahkan di-mute dulu semuanya. Kemarin nanti jawab kuis ya. Ya, kuis yang pertama. Yang pertama, apa makna dari kata 7 Malaysia? Apa makna dari kata 7 Malaysia? Oh, siapa? Jilfa. Ya, boleh Jilfa. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Apa maksud kata dari Dayana
Dayangan sama Aditya. Dayangan sama Aditya. Yana dulu ya. Siapa? Yana ya. Ya, Yana ya. Maaf Rifa ya, keduluan Yana. Ya. Dunia ya. Ini pertanyaan di Dapat terlihat materinya? agak-agak di umum aja. Ada berapa ayat surat Al-Mulk? Ya, terlihat ada warna merah putih di situ. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Fattahu ya. Baik, dalam pertemuan kita hari ini kita akan membahas materi tentang bulan Ramadan atau indahnya bulan Ramadan. Tanda-tanda lain masih dalam Ciamis bersama dengan Madrasah Qurratul Ain pada tanggal 13 Mei 2020. Baik. Yang pertama, Bapak akan masuk ke dalam materi tentang Islam ya. Rukun Islam terdiri atas 5 rukun, yaitu yang pertama syahadat. Artinya orang Islam itu ketika awal masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Yang pertama syahadat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua adalah syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah sholat. Materi tentang sholat sebelumnya kita sudah bahas ya. Ada sholat yang wajib dilakukan sehari semalam, yaitu sholat fardu ya, yang berjumlah 17 rakaat. Sholat tersebut terdiri dari zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Nah, materi tentang zakat kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan waktunya dapat cukup ya, atau kita diberikan kesempatan di dalam pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang zakat. Yang keempat adalah puasa. Nah, materi tentang puasa ini adalah yang akan kita bahas untuk hari ini. Dan yang kelima adalah ibadah haji. Nah, sebelumnya Bapak akan tampilkan dulu ayat Al-Quran yang merupakan perintah untuk berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, yang merasa dirinya memiliki iman, kutiba,
diwajibkan alaikum atas kamu sekalian asyamu berpuasa kama sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladzina atas orang-orang min qablikum min qablikum sebelum kamu la'allakum tattaqun supaya kamu sekalian bertakwa. Jadi kewajiban berpuasa ini diwajibkan kepada orang-orang yang dirinya merasa memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita semua ini ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad pun puasa itu sudah ada kewajiban untuk berpuasa. Nah, agar kamu bertakwa. Jadi artinya dengan menjalankan ibadah puasa ini manfaatnya adalah supaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa artinya takwa? Coba Bapak tanya Parisha, ingat apa artinya takwa? Takwa menjalankan. Nah, Depatan barangkali masih ingat apa artinya takwa? Menjalankan perintah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Coba diulangi. Apa itu takwa, Parisha? mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, atau menjalankan segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Itu artinya takwa. Termasuk berpuasa ini ya. Berpuasa ini berarti menjalankan kewajiban atas perintah yang Allah berikan kepada kita selaku umat Islam. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian puasa. Apa sih itu puasa? Coba lihat. Pengertian puasa. Puasa di dalam bahasa Arab disebut dengan saum atau siam. Ya. Artinya menahan diri dari segala sesuatu. Ya. Puasa menurut bahasa berarti menahan diri dari segala sesuatu. Nah, bagaimana arti puasa menurut ajaran Islam? Nah, puasa menurut ajaran Islam adalah menahan diri dari segala sesuatu hal yang dapat membatalkannya. Sekali lagi, menahan diri dari segala sesuatu hal yang dapat membatalkannya sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Nah, dalam pengertian puasa ini dijelaskan bahwa kewajiban kita menahan diri dari hal yang membatalkannya waktunya yaitu dari sejak terbitnya fajar atau waktu terbitnya fajar itu waktu subuh sampai dengan terbenam matahari. Nah, terbenam matahari itu artinya waktu maghrib. Nah, tentunya puasa ini harus dilakukan dengan niat sebelumnya. Masih ingat niat puasa? Nawaitu shauma ghadin an adai Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, bagus Depatan, bagus Deparisha ya. Jadi doa itu dibacakan sebelum kita memulai berpuasa. Baik itu setelah sholat tarawih atau setelah sahur ya. Nah, jangan sampai ketinggalan. Sahur juga adalah sunnah di dalam berpuasa. Nah, dengan makan sahur itu juga akan menambah pahala puasa kita.
Jadi walaupun bangun tidurnya terasa susah, ya, terasa berat, tapi usahakan dengan sekuat tenaga untuk bangun untuk melaksanakan sahur. Ya. Nah, ketika imsak kita berhenti makan dan minum, kemudian gosok gigi supaya sisa-sisa makanan yang nyelip di gigi kita itu bisa terbuang. Karena dikhawatirkan makanan yang nyelip di gigi kita itu akan terbawa ketika kita berpuasa dan ketika lepas dari gigi kemudian kita telan. Nah, dikhawatirkan itu dapat membatalkan puasa. Jadi Batal. betul. Khawatirnya batal puasanya. Jadi setelah makan sahur, nah maksimal di waktu imsak kita gosok gigi terlebih dahulu. Nah, gosok gigi. Jadi sebelum subuh gigi kita sudah bersih, ya. Tidak ada lagi makanan yang nyelip di gigi. Suka ya gosok gigi ya? Suka. Ya, gosok gigi juga adalah sunnah di dalam Islam. Bagi orang yang suka melakukan gosok gigi, itu juga akan mendapatkan pahala. Ya. Karena dulu Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita, beliau selalu menggosok gigi dengan siwak supaya giginya senantiasa bersih. Nah, sampai meninggalnya pun Nabi Muhammad giginya itu selalu bersih. Bahkan sikat giginya dengan siwak Nabi Muhammad itu bisa lebih dari 5 kali sehari ya. Nah, kalau kita gosok gigi biasanya 2 kali sehari ya. Ketika pagi-pagi dan sebelum tidur. Tapi tidak apa-apa. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu artinya apabila seseorang telah memenuhi syarat ini, maka orang tersebut wajib untuk berpuasa. Apa saja? Yang pertama, orang itu berakal sehat. Berakal sehat itu artinya orang yang waras, orang yang tidak mengalami penyakit jiwa. Ya. Bagi orang gila itu tidak diwajibkan puasa. Nah, selamat datang Arsya, selamat bergabung. Ya, Arsya, materi kita hari ini tentang bulan Ramadan ya, terutama puasa Ramadan. Nah, selamat bergabung. Kita lanjutkan materinya ya. Sekarang kita sudah sampai ke dalam materi syarat wajib puasa. Yang pertama, yaitu berakal sehat. Berakal sehat berarti orang yang berpuasa itu tidak mengalami penyakit jiwa atau gangguan jiwa. Bagi orang yang memiliki penyakit jiwa, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi bagi kita semua yang berakal sehat, itu diwajibkan untuk berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah baligh atau dewasa. Nah, bagi laki-laki yang sudah baligh ataupun yang sudah dewasa, itu diwajibkan untuk berpuasa. Adapun bagi anak-anak itu berpuasa itu sifatnya belajar ya, belajar untuk berpuasa supaya nanti ketika dia memasuki usia baligh atau usia dewasa itu sudah terbiasa dengan berpuasa, sehingga ketika berpuasa itu tidak merasa sulit lagi, tidak merasa jadi beban lagi karena sudah terbiasa dari kecil untuk berpuasa. Dan itulah anak-anak hebat ya. Jadi anak-anak yang hebat itu belajar berpuasa dari sejak kecil. Bahkan ada juga yang masih TK ataupun RA yang puasanya sudah sampai maghrib. Hebat sekali. Aku mau sampai RA. Dari RA udah bisa. Wah, Fatan sudah bisa dari sejak RA? Sampai maghrib? Wah, hebat ya Fatan ya. Teruskan berpuasanya ya. Jangan sampai ada yang bolong-bolong ya. Hebat. Dan semua Parisa dan Asa juga seperti itu ya. Kita berpuasa supaya nanti Bapak akan terangkan apa manfaat puasa ya. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiga adalah kuat berpuasa atau mampu berpuasa.
Artinya, bagi orang yang sedang sakit keras, sehingga kalau berpuasa itu badannya akan bertambah lemah, maka berpuasanya menjadi tidak wajib. Tetapi ketika dia sehat Sini kembali, nanti kelihatan teteh. puasanya wajib untuk dikodok, diganti di bulan selain bulan Ramadan. Atau bagi orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah pikun atau berbadan lemah, itu boleh tidak berpuasa apabila tidak kuat atau dengan berpuasa kondisi tubuhnya akan menjadi lemah. Gitu. Apalagi bagi orang tua yang pikun ya, yang pikun kan kadang tidak kadang lupa kalau hari ini sedang bulan Ramadan gitu ya, jadi dia makan. Nah, bagi orang yang tua yang sudah pikun itu tidak diwajibkan berpuasa. Dan gantinya itu dengan fidyah. Nah, nanti akan Bapak terangkan tentang fidyah. Nah, fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Dan di hari yang lain pun selain bulan Ramadan dia tetap tidak mampu berpuasa karena sakit yang keras atau kondisinya yang sudah tua sehingga kondisi badannya menjadi lemah. Gantilah dengan fidyah. Caranya dengan memberi makan kepada orang fakir atau miskin selama beberapa hari dari puasa yang ditinggalkannya. Gitu ya. Nah, selama beberapa hari dari puasa yang ditinggalkannya. Misalkan orang tersebut 5 hari meninggalkan puasa, maka selama 5 hari dia harus maka selama 5 hari dari puasa yang ditinggalkannya dia wajib membayar fidyah dengan cara memberi makan kepada orang fakir atau orang miskin setiap harinya dengan makanan yang dapat mengenyangkan atau makanan pokok seberat 1 mud atau 626 gram. Nah, misalkan dengan beras ya, memberi makan fakir miskin dengan memberikan beras seberat 626 gram atau yang senilainya atau makanan lain yang senilai dengan beras tersebut. Gitu. Ya. Nah, itu fidyah itu dibayarkan untuk orang yang sakitnya lama dan tidak tentu sembuhnya kapan. Kemudian untuk orang tua yang sudah pikun atau orang tua yang sakit-sakitan. Itu fidyah. Tapi kalau orang yang sakit ketika bulan puasa, misal sakitnya hanya 3 hari kemudian sehat lagi, nah nanti di luar bulan puasa dia wajib mengganti puasanya tersebut. Nah, mengganti puasanya tersebut itu disebut dengan mengkodok puasa. Nanti kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dengan berpuasa di bulan yang lainnya selama beberapa hari dari puasa yang dia tinggalkan. Misalkan seseorang sakit ketika bulan Ramadan selama 3 hari demam sehingga dia tidak berpuasa selama 3 hari tersebut. Nah, maka di bulan yang lain, bulan Syawal, bulan Dzulhijjah atau bulan yang lain selain bulan Ramadan, dia wajib mengganti puasanya selama hari yang dia tinggalkan. Kalau dia tinggalkan 3 hari, maka dia wajib menggantinya 3 hari juga. Itu ya. Atau misalkan bagi wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid kan tidak wajib berpuasa. Tidak boleh bahkan, tidak boleh berpuasa. Nah, misal haidnya itu selama 7 hari. Nah, nanti di bulan selain bulan Ramadan, dia wajib mengganti puasanya selama 7 hari. Baik, kita lanjutkan dengan syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Apa saja syarat sah puasa? Nah, yang pertama adalah Islam. Syarat
Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Bagi orang yang bukan Islam, itu tidak sah berpuasanya. Walaupun mengikuti puasa 1 bulan penuh. Puasa hanya sah bagi orang Islam. Yang kedua, berakal sehat. Artinya, orang yang misalkan memiliki penyakit kejiwaan atau sakit jiwa, atau disebut dengan orang gila, itu tidak sah puasanya. Ya. Yang ketiga adalah mumayyiz. Tahu arti mumayyiz? Enggak. Nah, mumayyiz artinya orang itu dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Orang yang dapat membedakan hal yang baik dan mana hal yang buruk. Atau dalam kata lain, orang yang mumayyiz itu adalah orang yang cerdas. Sehingga bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Kemudian yang keempat, syarat sah puasa adalah suci dari haid dan nifas. Ya. Bagi perempuan yang sudah balik, itu ada siklus bulanan yang disebut dengan haid. Nah, di saat haid itu, seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, dan perempuan yang sedang nifas itu keluar darah setelah melahirkan, dalam waktu tertentu, itu ketika sedang nifas, menjalani masa nifas, itu tidak diperbolehkan untuk ikut berpuasa. Ya. Kemudian, selanjutnya yang kelima dari syarat sah puasa adalah berpuasa itu dalam waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Contohnya bagaimana waktu yang diperbolehkan? Contohnya pada bulan Ramadan. Kalau waktu yang tidak diperbolehkan, nah waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, misalkan ketika hari raya Idul Fitri, ketika hari raya Idul Adha, nah itu waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Bahkan puasa pada waktu tersebut hukumnya haram. Ya. Mengerti sampai sini? Ada pertanyaan? Enggak ada. Nah, baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ya. Nah, selanjutnya adalah rukun puasa. Yang disebut rukun artinya setiap hal-hal yang harus ada di dalam puasa tersebut. Nah, terdapat 2 rukun puasa. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sekali lagi, rukun puasa yang kedua setelah niat yaitu menahan diri dari segala sesuatu hal yang dapat membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian, apa saja yang membatalkan puasa atau hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Kita lihat di sini. Pertama, makan atau minum dengan sengaja. Makan atau minum dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa. Tetapi apabila makan atau minum karena tidak sengaja, misalnya karena lupa, leguk, napas legukan ketiga, saya lupa, hari ini sedang bulan Ramadan, sedang berpuasa, maka simpan sisa minuman atau makanannya dan kemudian lanjutkan puasanya. Ya. Sekali lagi, apabila lupa makan atau minum ketika sedang berpuasa, tidak apa-apa, lanjutkan puasanya. Misal melihat air di dalam gelas, kita minum. Nah, ketika minum, ketika lakukan yang kedua atau yang ketiga, kita baru ingat bahwa kita sedang berpuasa. Maka letakkan kembali air minum tersebut dan lanjutkan puasa kita. Lalu bagaimana dengan air minum yang sudah tertelan? Tidak apa-apa, itu tidak membatalkan puasa karena itu kita lakukan ketika kita lupa. Ya. Tapi kalau misalkan sudah ingat, jangan diteruskan minumnya ya. Kita lupa saya sedang berpuasa, diminum lagi. Nah, ketika diminum lagi itulah yang
membatalkan puasanya ya. Jadi ketika kita lupa minumnya itu tidak batal. Tetapi setelah ingat, simpan kembali makanan atau minumannya dan lanjutkan puasa. Anggaplah itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, hal yang membatalkan puasa adalah muntah dengan disengaja. Bagaimana muntah dengan disengaja? Misalkan dilogok-logok dengan jari ya, ke dalam mulut sehingga kita muntah. Itu dapat membatalkan puasa. Bagaimana kalau muntah ketika di dalam kendaraan? Kalau muntah di dalam kendaraan itu kan tidak sengaja ya. Nah, maka setelah muntah kita bersihkan mulut kita dan boleh melanjutkan puasa kembali. Gitu. Jadi yang muntah yang membatalkan itu yang dengan sengaja. Kalau yang tidak sengaja, tidak apa-apa. Lanjutkan lagi puasanya setelah selesai muntah. Ya. Misal muntah itu bukan di dalam kendaraan. Ketika ketika kita mencium bau yang tidak sedap, kita juga bisa muntah. Ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah haid atau nifas. Tadi sudah dijelaskan ya. Haid atau nifas bisa. Seorang perempuan sedang berpuasa 10 menit waktu maghrib, menjelang waktu maghrib, keluar darah haid, maka batal puasanya. Jangan kan 10 menit, 1 menit lagi sebelum maghrib keluar darah haid, maka batal puasanya dan wajib mengqadha. Kemudian yang keempat adalah hilang akal atau gila walaupun sebentar. Ketika berpuasa tiba-tiba dia hilang akal ataupun pingsan ya, pingsan itu juga pingsan walaupun sebentar, itu membatalkan puasa. Jadi hilang akal itu bukan hanya gila tapi pingsan juga, termasuk pingsan. Kemudian yang kelima adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Itu sudah jelas. Kemudian hal yang merusak pahala puasa. Jadi ketika kita puasa jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan ini karena dapat merusak pahala puasa kita. Apa saja kita lihat. Pertama, berbohong. Jangan berbohong, baik ketika puasa ataupun tidak puasa. Jangan menipu, jangan memfitnah, jangan berkata-kata kotor. Berkata kotor atau berkata kasar itu tidak boleh, nanti mengurangi atau merusak pahala puasa. Juga berkelahi, karena ketika kita berpuasa kita harus menahan diri dari atau menahan marah ya. Jangan sampai berkelahi karena itu dapat merusak pahala puasa. Berbohong, menipu, memfitnah, berkata kotor, berkelahi itu dapat merusak pahala puasa kita. Nah, kemudian ketika berpuasa lakukanlah amalia di bulan Ramadan berikut ini. Nah, yang pertama sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang hanya dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Yang ketiga, tadarus Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran. Ya. Perbanyak membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Karena pahalanya akan berlipat. Lebih banyak daripada di hari biasa. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak bersedekah. Perbanyak bersedekah. Memberi makan orang miskin atau orang yang membutuhkan pertolongan. Apalagi kalau kita memberikan makan kepada orang yang hendak berbuka puasa. Maka pahala kita memberikan makan tersebut sama dengan pahala puasa dari orang tersebut. Apa manfaat berpuasa? Yang pertama, melatih kejujuran. Ya, ketika kita berpuasa, kita dilatih untuk berbuat jujur. Karena berpuasa itu, baik ada yang melihat atau tidak ada yang melihat pun, kita senantiasa misalkan menahan diri dari makanan dan minuman. Baik ada yang atau tidak. Kemudian yang kedua, dengan berpuasa kita menanamkan rasa kasih sayang. Ketika kita berpuasa, kita merasakan lapar, minum, sama dengan apa yang orang lain rasakan. Sama dengan orang lain yang sehari-harinya memiliki makanan yang sedikit, ya, merasakan lapar, gitu ya. Maka dari itu puasa akan menimbulkan rasa kasih sayang di dalam diri kita.
Kemudian dengan berpuasa kita akan mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Karena ketika kita berpuasa kita makan secara teratur, dengan tertib dan disiplin. Nah, maka dari itu ketika kita berpuasa, apalagi ketika waktu berbuka ya. Nah, jangan ketika waktu berpuasa pas adzan maghrib, Allahu Akbar, langsung bok kita makan sebanyak-banyaknya. Jangan seperti itu. Makan sedikit-sedikit saja ketika kita berbuka puasa ya. Jangan sampai kita terlalu kenyang. Karena kalau kita makan banyak sekaligus itu akan membuat lambung kita memproses makanan lebih berat lagi. Akhirnya perut kita juga merasa tidak enak setelah makan. Kemudian dengan berpuasa kita melatih kesabaran dan pengendalian diri. Bagaimana kita sabar untuk menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu, menahan kemarahan, sehingga kita dapat mengendalikan diri kita dengan lebih baik lagi. Dan selanjutnya dengan berpuasa juga itu merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan selama ini kepada kita. Ya. Selama 11 bulan kita bebas makan atau minum. Nah, sebagai rasa syukur itu, selama 1 bulan ini, di bulan Ramadan, kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan berpuasa. Selesai untuk pertemuan kita hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada. Dari Jabatan ada pertanyaan? Tidak ada. Dari Arsya? Videonya tidak dinyalakan. Nah, nanti kalau misalnya ada susulan pertanyaan, kalian bisa bertanya lewat pribadi, dari WA ataupun di dalam grup. Tuliskan saja pertanyaanmu di situ ya, nanti Bapak akan jawab. Baik, kita akan stop share. Nah, Bapak akan berikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Coba Bapak akan tulis pertanyaannya dalam slide ini. Pertama, apakah arti puasa? Apakah arti puasa? Yang kedua, sebutkan amaliyah yang dikerjakan di bulan Ramadan. Amaliyah itu adalah perbuatan-perbuatan baik ya yang dikerjakan di bulan Ramadan, sehingga akan memperbanyak pahala puasa untuk kita yang melaksanakan puasa. Kemudian yang ketiga, sebutkan 5 manfaat berpuasa ya. Tadi sudah disebutkan ya. Nah, Bapak ulangi pertanyaan-pertanyaannya. Apakah arti puasa? Kemudian sebutkan amaliyah yang dikerjakan di bulan Ramadan. Kemudian sebutkan 5 manfaat berpuasa. Baik. Itulah pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di hari esok. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat dan memberikan pengetahuan yang lebih untuk kita pelajari dan diambil manfaatnya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa kifaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa setelah ini kalian belajar tahsin dan tahfiz bersama Ustazah Isof. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. juga